Shalom, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Selamat datang di channel tempat kita bersama belajar, bertumbuh, dan dikuatkan dalam firman Tuhan. Tuhan selalu punya rencana indah bagi setiap kita. Dan melalui channel ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya, mendapatkan inspirasi, serta dikuatkan dalam perjalanan iman kita. Sebelum kita mulai, pastikan Anda menekan tombol like sebagai dukungan, agar semakin banyak orang diberkati melalui konten ini. Jangan lupa juga untuk share ke teman, keluarga, dan saudara seiman, serta subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Mari kita terus bertumbuh dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Bersiaplah untuk diberkati, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang kami sembah, kami bersyukur untuk hari ini karena Engkau telah mempertemukan kami kembali di dalam kasih dan anugerah-Mu. Saat ini, kami akan merenungkan firman-Mu yang kudus dari surat Efesus. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mengerti isi hati-Mu. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan setiap kami yang mendengarkannya, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Efesus pasal 1, ayat 15-23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus, dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berada dalam situasi di mana semua hal tampak tidak terkendali, pekerjaan, keluarga, bahkan situasi dunia yang penuh kekacauan? Kadang kita bertanya, siapa sebenarnya yang berkuasa atas semua ini? Surat Efesus mengingatkan bahwa Yesus Kristus adalah kepala atas segala sesuatu. Dunia boleh berubah, pemimpin boleh berganti, tetapi Kristus tetap memerintah. Ia tidak hanya kepala atas gereja, tetapi juga atas seluruh ciptaan. Tema hari ini mengajak kita kembali menempatkan Kristus di posisi yang seharusnya, bukan hanya di gereja tetapi juga di seluruh hidup kita. Tema kita hari ini, Yesus Kristus adalah kepala dari segala yang ada, berakar dari ayat 22-23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Artinya Kristus bukan hanya pemimpin rohani, tapi otoritas tertinggi di alam semesta. Tidak ada satupun yang berdiri di luar kekuasaannya, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Mari kita lihat konteks Efesus pasal 1 ayat 15-23 secara singkat. Ayat 15-16, Paulus bersyukur karena iman dan kasih jemaat Efesus. Iman kepada Tuhan dan kasih kepada sesama adalah dua tanda nyata dari kehidupan Kristen sejati. Ayat 17-19, Paulus berdoa supaya Allah memberikan ruh hikmat dan wahyu agar mereka mengenal Kristus lebih dalam dan mengerti. 1 pengharapan panggilannya, 2 kekayaan kemuliaannya, 3 kuasanya yang luar biasa bagi orang percaya. Kuasa itu, kata Paulus, adalah kuasa yang sama, yang membangkitkan Kristus dari kematian. Ayat 20-21, kuasa Allah itu meninggikan Kristus di atas segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, dan kerajaan, baik di dunia sekarang maupun dunia yang akan datang. Ini berarti Kristus bukan hanya salah satu pemimpin, tetapi pemimpin tertinggi atas segalanya. Ayat 22-23, dan yang luar biasa, Allah memberikan Kristus yang berkuasa itu kepada jemaat, sebagai kepala jemaat, adalah tubuhnya, tempat Kristus bekerja, mengarahkan dan menyatakan kuasanya di dunia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal besar yang bisa kita pelajari dari bagian ini. 1. Kristus adalah kepala yang berotoritas. Segala sesuatu diletakkannya di bawah kakinya. Ini menunjukkan supremasi dan kekuasaan Kristus atas dunia fisik maupun rohani. Setan, dosa, dan maut tidak punya kuasa atas dia. Maka kita sebagai umat percaya tidak perlu hidup dalam ketakutan, karena kepala kita berdaulat penuh. 2. Kristus adalah kepala yang memelihara. Sebagai kepala, ia bukan hanya memerintah, tapi juga memelihara dan mengarahkan tubuhnya. Dalam gereja, kita bukan organisasi tanpa arah, tetapi tubuh yang hidup, dipimpin langsung oleh Kristus. Artinya segala pelayanan, keputusan, dan arah gereja seharusnya tunduk kepada pimpinan Kristus, bukan ambisi manusia. 3. Kristus adalah kepala yang mengisi segala sesuatu. Paulus menulis bahwa Kristus memenuhi semua dan segala sesuatu, artinya kehadiran Kristus tidak terbatas pada gedung gereja, ia bekerja dalam dunia kerja, pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Kalau Yesus benar kepala hidup kita, maka setiap bagian hidup kita, dari cara kita bekerja, berbicara, hingga mengambil keputusan, semuanya harus memuliakan Dia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menerapkan kebenaran ini? 1. Hidup di bawah otoritas Kristus. Jangan jadikan Yesus hanya tamu, tapi tuan rumah. Tanyakan, apakah keputusan ini sesuai dengan kehendak kepala saya, Yesus Kristus? 2. Taat pada pimpinan Kristus dalam pelayanan. Gereja bukan milik pendeta, majelis, atau jemaat tertentu. Kristuslah kepala. Maka setiap pelayanan harus berpusat pada kehendak dan kemuliaannya, bukan ego manusia. 3. Percaya pada kuasa Kristus dalam pergumulan. Apapun yang kita hadapi, masalah ekonomi, keluarga, atau kesehatan, ingatlah kepala kita berkuasa atas semuanya. Ia tidak pernah kehilangan kendali, bahkan ketika kita merasa hidup kacau. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi. Saya mau mulai dengan sebuah kisah yang mungkin agak lucu tapi dalam banget maknanya. Jadi ceritanya begini. Ada seorang bapak namanya Pak Udin, orangnya sederhana tapi semangatnya luar biasa. Suatu hari Pak Udin merasa dirinya sangat rohani. Dia bangun pagi-pagi, lalu bilang ke istrinya, "Bu, mulai hari ini, aku mau jadi kepala rumah tangga yang sejati, aku mau pimpin keluarga ini dengan kuasa Tuhan." Istrinya senyum-senyum aja, sambil nyeduh kopi. "Oh ya, Pak, bagus tuh. Tapi tolong ya Pak, kepala rumah tangga, sebelum jadi kepala dunia, angkat dulu jemuran, udah mau hujan." Tuh. Langsung kepala yang barusan berapi-api itu, tunduk seketika.
Elingkana hari ini membuat kita renungkan kembali tentang pengenalan kita akan Tuhan. Karena ternyata di rumah tangga, kadang kepala itu berkuasa hanya sampai suara hujan turun. Tapi jangan salah saudara, itu juga sering mencerminkan hidup rohani kita. Kita bilang, Tuhan Yesus kepala hidup saya, tapi giliran keputusan diambil, Tuhan disuruh duduk di kursi penonton. Nah sekarang, bayangkan kalau tubuh manusia nggak punya kepala, semua anggota tubuh bingung mau ngapain. Tangan kanan mau makan, tangan kiri mau diet. Kaki kiri mau ke gereja, kaki kanan malah belok ke mall. Perut lapar tapi otak nggak kasih sinyal makan. Bisa kacau. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam kesadaran bahwa Kristus berkuasa atas segalanya. Tidak ada pergumulan atau kuasa dunia yang lebih besar dari kuasa kebangkitan Kristus. Jangan takut menghadapi masa depan atau tekanan hidup. Jangan puas dengan pengetahuan dangkal tentang Allah. Paulus berdoa agar jemaat mengenal Dia dengan benar. Renungkan firman, berdoa, dan bangun relasi pribadi dengan Kristus setiap hari. Kasih dan iman berjalan seiring. Iman kepada Yesus harus terlihat dalam kasih kepada sesama. Nyatakan kasih dalam tindakan nyata kepada orang lain di gereja dan masyarakat. Gereja hidup di bawah kepala Kristus. Gereja bukan milik pendeta, majelis atau denominasi tertentu, gereja milik Kristus. Maka hormati Kristus sebagai otoritas tertinggi dalam pelayanan dan keputusan gerejawi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus adalah kepala dari segala yang ada. Ia berkuasa atas dunia, atas gereja, dan atas hidup kita. Karena itu mari kita menyerahkan hidup sepenuhnya di bawah pimpinannya. Jangan andalkan kekuatan sendiri, tetapi hidup dalam ketaatan dan penyembahan kepada Kristus yang berkuasa. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau adalah kepala atas segala sesuatu. Engkau berkuasa atas langit dan bumi, atas gereja-Mu, dan atas hidup kami. Tolong kami Tuhan, agar hidup kami setiap hari tunduk di bawah pimpinan-Mu. Ajar kami untuk percaya bahwa kuasa-Mu lebih besar dari segala masalah yang kami hadapi. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa hidup sebagai tubuh yang taat kepada kepala, yaitu Engkau sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.